Seorang panitia kurban di Palembang tewas tenggelam di anak Sungai Musi saat mencuci babat hewan kurban. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan puluhan ribu ekor benih-benih lobster ilegal di Lampung. Salah satu rangkaian ibadah haji yang dilakukan jemaah adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang, saudara. Seorang panitia kurban di Palembang tewas tenggelam di anak Sungai Musi saat akan mencuci babat hewan kurban. Peristiwa terjadi diduga karena korban mengira air sungai dangkal dan tak bisa berenang. Seorang panitia kurban di Palembang tewas tenggelam di anak Sungai Musi, Jalan Pangeran Ratu 5 Ulu Jakabaring, Rabu siang 27 Mei 2026. Korban Julianto bersama dua rekannya datang ke lokasi untuk mencuci babat hewan kurban. Setibanya di tempat kejadian, korban diduga mengira sungai dangkal sehingga menceburkan diri. Namun sungai ternyata dalam dan korban yang diduga tidak bisa berenang akhirnya tenggelam. Setelah pencarian selama 1 jam, jasad korban ditemukan warga. Ini panitia kurban yang tenggelam pada saat mencuci babat di dekat sungai. Untuk korban 1 orang, korban datang bersama temannya, kemudian pada saat korban turun ke sungai mengira bahwa dangkal, ternyata sungai tersebut dalam. Sebelum diserahkan pada keluarga, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Lampung, saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan puluhan ribu ekor benih-benih lobster ilegal di Lampung. Benih diduga akan dikirim ke luar negeri. Cukup ya rekan-rekan. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor benih-benih lobster dari pesisir barat Lampung yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Nilai kiriman ilegal itu diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah dengan 1 orang tersangka yang ditangkap. Pihak KKP menyebut aksi tersebut diduga bukan pertama kali terjadi di tengah tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap BBL. Penyelundupan benur merupakan tindak pidana perikanan yang diancam pidana penjara hingga 8 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam penggagalan upaya penyelundupan BBL ini mencapai 4.688.250.000 rupiah. Itu dengan asumsi perhitungan valuasi per ekor untuk jenis lobster pasir 150.000 per ekor. Kembali ke Palembang, saudara, ayah dan anak pedagang pecel lele di Palembang menjadi korban penyerangan sekelompok pemuda bersenjata tajam Selasa dini hari lalu. Dalam insiden itu, sang ayah mengalami luka tusuk dan kini dirawat di rumah sakit. Aku dicegat uang mau kena bacok tapi Pedagang pecel lele Nurafli 47 tahun mengalami luka tusuk usai diserang sekelompok pemuda bersenjata tajam di kawasan Jalan Merdeka Bukit Kecil Palembang Selasa dini hari kemarin. Peristiwa bermula saat anak korban Destian 25 tahun dihadang sekelompok remaja bersenjata tajam dan sempat menjadi sasaran penyerangan. Setelah meminta bantuan, saat korban datang ke lokasi, kelompok pelaku kembali melakukan pengejaran hingga Nurafli terjatuh dan diserang. Korban kini menjalani perawatan di RS Muhammad Hussein Palembang. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan.
Kalau bapak itu posisinya karena saya telepon, karena saya kan dikeroyok. Saya telepon bapak, Pak, tolong jemput saya di Kopi Kenangan, saya dikeroyok gitu. Karena jemput itulah, mungkin dikejar juga, kejar jatuh, pas jatuh itu baru ditombak dia, Pak. Tusuk ya. Kalau saya nggak tahu Kak, nggak tahu pasti, cuman sekitar 15 lebih lah. Bawa senjata semua itu? Kalau yang saya lihat per orang bawa satu-satu senjata tajam. Kita ke Lampung lagi saudara, karena utang koperasi sebesar 1 juta rupiah tak dibayar, seorang pegawai koperasi menembak pedagang ayam geprek yang juga berstatus ASN di kota Metro Lampung hingga tewas. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri. FJ, warga Lampung Utara, menyerahkan diri ke polisi usai melakukan penembakan pada seorang ASN di kota Metro Lampung. Peristiwa itu terjadi Sabtu malam di Jalan Kair Beras, Gajarsari, Metro Barat. Korban Dedi Christian Agung ditembak setelah terlibat cekcok terkait utang piutang. Pelaku yang bekerja sebagai pegawai koperasi kesal karena tagihan sebesar 1 juta rupiah tak kunjung dibayar dan berujung pertengkaran. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena luka tembak di kepala, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi menyita senjata api rakitan, 2 butir amunisi, sepeda motor, dan sendal milik pelaku. Saat ini pelaku ditahan di Polda Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka datang ke tempat usaha korban, kemudian melakukan penagihan terhadap hutang korban sebesar 1 juta rupiah. Kemudian terjadi keributan antara korban dengan tersangka. Selanjutnya tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban. Bahwa pelaku ini, saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada. Setelah itu dia menagihnya. Yang juga jadi sorotan saudara, Polres Musirawas menggagalkan pengiriman narkotika lintas wilayah dengan menangkap seorang kurir saat melintas dari Musirawas Utara menuju Musirawas. Dari tersangka, polisi menyita lebih dari 2 kg sabu dan 20 butir pil ekstasi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan H, 26 tahun kurir sabu, di Jalan Desa Muara Megang, Megang Sakti, Muara Rawas, Jumat sore pekan lalu. Tersangka akhirnya ditangkap setelah sempat kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Penangkapan berawal dari informasi terkait pengiriman narkotika dari Musirawas Utara menuju Musirawas. Saat dihentikan, tersangka berusaha melarikan diri. Dari sepeda motor tersangka, polisi menemukan lebih dari 2 kg sabu, puluhan gram sabu tambahan, serta 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam tas di bawah jok. Sejumlah barang bukti lain juga turut disita. Saat ini, tersangka ditahan di Polres Musirawas dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oleh Satres Narkoba Polres Musirawas, yang mana berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, di mana jumlah narkotika jenis sabu yang dibawa itu adalah seberat 2 kg, kemudian narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 butir, yang mana pelaku merupakan warga dari Lubuk Linggau, dan pelaku diamankan di jalan, tepatnya di jalan di Musirawas, pada saat sedang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Dari informasi tentang Idul Adha saudara, Hari Raya Idul Adha tak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, momen ini menjadi pengingat akan keikhlasan serta wujud kepedulian sosial. Penyembelihan hewan kurban menjadi salah satu momen yang paling dinantikan saat Idul Adha.
Suasana antusias warga terlihat di salah satu pondok pesantren di kawasan Talang Jambe, Palembang. Warga bersama para santri tampak menyaksikan prosesi pemotongan hewan kurban. Ya, betul. Karena Idul Adha ini merupakan hari raya umat Islam. Untuk itu salah satu bentuk rasa syukur tadi, kami bersyukur sudah mendapatkan atau menyaksikan pemotongan hewan kurban di pondok pesantren ini. Ya seru aja, rame kayak motong kurban bareng. Maknanya kurban nih ya memperingati Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Meski kerap menjadi tontonan tahunan, ibadah kurban menyimpan makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Seseorang ingin besar, seseorang ingin sukses itu harus berkorban. Terutama berkorban kepada Allah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah SWT. Dan menumbuhkan sikap ikhlas, pengorbanan, dan ketulusan gitu kan. Sehingga santrinya harus berjuang. Ya, ingin dapat dari orang soleh harus banyak belajar, banyak mencari ilmu sehingga hidupnya bermanfaat dunia akhirat. Dengan semangat berkurban, masyarakat diharapkan tak hanya berbagi daging kurban, tetapi juga menumbuhkan empati pada sesama. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Bengkulu, Saudara. Jumlah hewan kurban di Provinsi Bengkulu pada Idul Adha 1447 Hijriah meningkat dibanding tahun lalu. Data kantor wilayah Kementerian Agama Bengkulu mencatat total hewan kurban mencapai 12.199 ekor atau bertambah 299 ekor dari tahun sebelumnya. Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mencatat jumlah hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tercatat sebanyak 299 ekor, dengan total hewan kurban mencapai 12.199 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.760 ekor sapi, 4.172 ekor kambing, dan 267 ekor kerbau. Peningkatan ini dinilai menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. Selain menjadi bentuk ketaatan beragama, kurban juga diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Secara keseluruhan itu ada 12.199 ekor ya, terdiri dari kerbau 267, sapi 7.760, kambing 4.172, 12.199. Artinya ada kenaikan 299 atau 2,5% lah dari tahun sebelumnya ini. Kita syukuri ini kita juga memantau pelaksanaan sholat Idul Adha di beberapa titik di kabupaten kota. Alhamdulillah kita pantau semuanya berjalan dengan aman. Sementara itu, penyerahan dan penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden digelar di Masjid Khoiril Batil Muslimin, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Sapi berbobot hampir 1 ton itu disembelih dan dagingnya dibagikan pada masyarakat yang berhak. Suasana halaman Masjid Khoiril Batil Muslimin, Pangkal Pinang dipadati warga yang ingin menyaksikan penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden. Sapi jenis berangus dengan bobot hampir 1 ton itu langsung disembelih panitia kurban bersama petugas sesuai tata cara dan syariat. Ukuran sapi yang jumbo menjadi perhatian warga sekaligus menambah semarak perayaan Idul Adha di Bangka Belitung. Setelah proses penyembelihan selesai, daging kurban didistribusikan pada masyarakat dan warga yang telah terdata sebagai penerima. Kurban dari Presiden diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momentum Idul Adha. Harapannya daging kurban ini dapat dibagikan kepada mustahik yang berhak menerimanya dan dibagi secara baik. Ya. Ini sapi dan beratnya berapa? Tanya Pak ini ya supaya jelas. 890. Nah, berangus, sapi berangus kurang lebih 890 kilo. Menyembelih hewan kurban bukan sekadar proses memotong. Pekerjaan ini memerlukan keahlian khusus, mulai dari pemahaman syariat yang ketat hingga ketetapan dan ketajaman alat yang digunakan. Menjadi juru sembelih hewan kurban bukan pekerjaan sembarangan. Profesi ini memerlukan keberanian, keterampilan khusus, serta pemahaman syariat yang ketat. Ketua Panitia Penyembelihan Kurban di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang,
Menurutnya, setiap tahap penyembelihan memiliki teknik dan aturan yang harus dipatuhi. Tahun ini Masjid Agung memotong 15 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Daging kurban akan didistribusikan kepada warga sekitar melalui RT dan RW, serta warga yang menerima voucher di lokasi masjid. Dengan prosedur ketat, pelaksanaan kurban diharapkan berjalan lancar dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Jelas ada sertifikat. Mereka ini dari RPH ada sertifikat ya loh. Keberanian dan niat yang bagus. Karena memang Jagal ini Nabi pun menyembelih hewan kurban dengan sendirinya. Itu. Dan itu ilmu agama penting kan? Penting karena ada hukum-hukum di dalamnya untuk mengesahkan hewan itu biar pacak jadi boleh dagingnya dimakan. Tahun kemarin ada sekitar 12 ekor sapi, sekarang ada sekitar 15 ekor sapi. Nah, seperti tahun sebelumnya kita akan membagikan daging kurban ini kepada seluruh masyarakat yang terutama ada di sekitar seputaran Masjid Agung, melalui RT, kemudian juga jemaah-jemaah, kemudian juga masyarakat lainnya. Program Kampung Bahagia menjadi salah satu dari 11 program prioritas pemerintah Kota Jambi. Program ini menekankan pembangunan berbasis keamanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT. Salah satunya pemasangan CCTV di setiap RT untuk mendeteksi potensi kejahatan sejak dini. Kampung Bahagia menjadi salah satu dari 11 program prioritas pemerintah Kota Jambi. Program ini menekankan pembangunan berbasis keamanan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya pemasangan CCTV di setiap RT untuk deteksi dini kejahatan. Pemasangan kamera pemantau ini merupakan bagian dari pemanfaatan dana program Kampung Bahagia yang memberi keleluasaan RT dalam pengadaan CCTV. CCTV juga dimanfaatkan untuk memantau kejadian darurat atau bencana agar penanganan dapat lebih cepat. Pemkot Jambi menargetkan pemasangan hingga 3.200 unit di seluruh RT. Nah, CCTV ini harus tersentral dalam Jambi City Operation Center dan itu bisa dilihat, dipantau dari handphone Pak Kapolres, handphone Pak Dandim, handphone kami. Dan kami akan memasang di setiap videotron bahwa nanti setelah selesai program ini semua terpasang, semua kelurahan akan ditayangkan bahwa kelurahan di Kota Jambi, RT di Kota Jambi semua diawasi CCTV untuk mengurangi tindak kriminal, para pelaku-pelaku kejahatan mikir kalau mau di Kota Jambi karena semua sudah terpantau 24 jam. Saat ini, baru sebagian yang terkoneksi ke COC Pemkot Jambi dan terus dalam proses pemasangan. Kamera dapat diakses RT, pemerintah kota, dan kepolisian untuk memperkuat monitoring wilayah. Manakala ada kejadian kita akan cepat dapat ya menangani kasus-kasus yang terjadi. Dan tentunya harapan kami dengan adanya program Kampung Bahagia yang diberikan kepada kami seperti CCTV ini, ke depan tidak ada lagi gangguan keamanan, tidak ada lagi ancaman baik secara fisik maupun secara mental dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Warga mengaku manfaat program ini sudah terasa, keamanan lingkungan semakin terkendali. Warga berharap jumlah CCTV terus bertambah di setiap RT. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Kami jeda sejenak saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Melani Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Dari informasi haji saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan persiapan kepulangan jemaah haji usai menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Jemaah dijadwalkan tiba pada 5 Juni dan akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Kloter pertama jemaah haji asal Bengkulu dijadwalkan tiba pada 5 Juni di Bandara Fatmawati Soekarno setelah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Pemprov Bengkulu memastikan seluruh persiapan kepulangan jemaah telah dimatangkan. Cuaca dan kondisi kesehatan menjadi perhatian utama karena proses pemulangan berlangsung pada malam hingga dini hari. Setibanya di asrama haji, jemaah akan langsung dijemput keluarga dengan pendampingan tim kesehatan yang telah disiagakan. Tahun kemarin, jamaah haji khusus yang kota
dari Padang, kemudian tiba di Bandara Fatmawati, kita masuk asrama haji untuk kita nanti serahkan dari Pemprov ke pemerintah Kota Bengkulu. Nah kemudian dari situ jamaah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Nah tahun ini kita potong, kita pangkas alur itu, sehingga nanti kita setibanya di asrama haji, kita langsung serahkan ke pemerintah kota langsung menyerahkan kepada keluarga. Jadi itu akan memangkas waktu, memangkas biaya, sehingga jamaah juga tidak terlalu lama. Jemaah Haji Indonesia melaksanakan puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Jemaah terus mengisi waktu dengan beribadah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Selain di tenda, jemaah melakukan wukuf di taman yang dijadikan sebagai lokasi sholat berjamaah oleh jemaah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Cihanovita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salah satu area favorit jemaah haji Indonesia selama berada di Arafah untuk wukuf ini adalah area taman yang ada di belakang saya ini. Di mana sejak jemaah tiba di Arafah, mereka tak henti memadati dan berkumpul di area taman ini untuk melakukan beragam ibadah seperti sholat berjamaah, lalu berzikir, membaca kitab suci Al-Quran, dan segala hal ibadah yang bisa mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan coba berbincang dengan salah seorang jemaah yang sejak tadi memilih untuk berdiam diri di area taman ini untuk memanfaatkan waktu di hari wukuf atau di puncak haji di 9 Zulhijjah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Yaya. Ibu Yaya dari embarkasi mana, Bu? Kloter berapa? Jakarta, Kloter 24. Dari Jakarta, Bu. Sama dong kita ya. Ibu, dari tadi saya lihat Ibu untuk di sini memilih untuk berdiam diri di sini sambil menunggu waktu wukuf gitu ya, memanfaatkan waktu wukuf di area taman ini. Kenapa, Bu? Sekalian duha. Jadi sebetulnya dari semalam sih kita udah di sini karena lebih nyaman sholat di sini daripada di maktab. Jadi ini kebetulan pas sholat duha, jadi sekalian kesini lagi. Ibu, selama sampai di Arafah, kegiatan apa aja Bu yang sudah Ibu lakukan di sini? Ya, sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, ya pokoknya semua ibadah insya Allah. Menurut Ibu ini momen akhirnya Ibu sampai di puncak haji wukuf di Arafah ini bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau saya berpikir yang penting insya Allah sehat, terus dimudahkan sama Allah untuk beribadah dimanapun. Itu aja sih untuk haji mabrur ayo itu urusan lillahi ta'ala. Sudah menunggu momen ini dari bertahun-tahun lamanya, Bu, ya? 13 tahun. 13 tahun yang Ibu doakan, yang Ibu harapkan di momen hari ini spesial banget. Semua umat Islam bermimpi untuk bisa berada di sini di waktu dan momen yang seperti ini yang Ibu rasakan. Apa, Bu, yang Ibu doakan, yang Ibu panjatkan di sini? Kalau berdoa ya terutama untuk orang tua. Kebetulan emang ibu sudah tidak ada, terutama doa untuk orang tua. Kedua ya untuk kesehatan terutama dalam menjalankan ibadah ini, ibadah haji. Semuanya Ibu harapkan dipanjatkan di sini, ya Bu ya. Karena udah bertahun-tahun kita nunggu supaya ada momen seperti ini. Masya Allah, semoga menjalankan ibadahnya khusyuk ya Bu ya, lancar, Ibu sehat. Karena ini baru awal ya puncak haji, nanti akan ke Musdalifah, akan ke Mina. Jadi harus jaga kesehatan ya Bu Yaya ya. Amin. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas ibadahnya Ibu, selamat wukuf. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, itulah tadi perbincangan saya dengan salah seorang jemaah haji Indonesia asal Jakarta tepatnya, dan saya akan mencoba untuk mendatangi lagi jemaah haji lainnya yang juga sedang menikmati waktu wukuf di 9 Zulhijjah ini di Arafah di area taman di Mahtab atau Markas 63. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa, Bu? Waalaikumsalam, dengan Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah, Masya Allah namanya Istiqomah. Semoga juga menjadi
haji yang selalu istiqomah ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Ibu istiqomah, ini Ibu dari tadi saya lihat khusyuk sekali di sini. Apa Bu yang sedang Ibu lakukan? Berdoa, zikir, meminta sesuatu. Semuanya Ibu harapkan, Ibu panjatkan di sini ya Bu. Ya, menurut Ibu momen wukuf ini momen yang seperti apa sih Bu kalau bisa Ibu gambarin? Momen gimana ya Bu ya? Momen yang nggak bisa dikata-katakan, nggak bisa. Gimana? Nggak bisa Bu. Sangat mengharukan ya Bu ya, tidak bisa diungkapkan karena ini seperti mimpi berada di sini. Iya, seperti mimpi. Alhamdulillah bisa dipanggil sama Gusti Allah, bisa ke sini, bisa wukuf bersama-sama. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Terima kasih Bu Istiqomah ya atas perbincangannya, lancar dan sehat selalu. Terima kasih. Ya saudara, itulah tadi perbincangan saya dengan beberapa jemaah haji Indonesia saat melakukan atau melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka tak ingin membuang waktu sedikit pun untuk tidak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam ibadah terus dilakukan, mulai dari sholat wajib, sholat sunnah, berzikir, dan juga membaca kitab suci Al-Quran menjadi kegiatan yang terus mereka lakukan selama berada di Padang Arafah dan menjalankan wukuf di 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Harapannya ini adalah puncak haji yang bermakna di kehidupan jemaah haji Indonesia. Jihan Novita, Kompas TV, Arafah, Arab Saudi. Salah satu rangkaian ibadah haji yang dilakukan jemaah adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Seperti apa suasana jemaah haji yang beristirahat di Musdalifah dengan beratapkan langsung dengan langit di sini? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, ketika umat muslim di Indonesia melakukan takbiran untuk menyambut Idul Adha, jemaah haji di seluruh penjuru dunia yang berada di Arab Saudi ini sedang melakukan mabit di Musdalifah. Jemaah haji melakukan mabit setelah menjalankan ibadah wukuf di Padang Arafah dari siang hingga maghrib. Dari Padang Arafah mereka diberangkatkan menggunakan bus menuju Musdalifah yang waktunya sekitar 10 menit saja perjalanan. Nah, yang menarik jemaah yang bermalam di sini tidak menggunakan tenda alias beratapkan langsung pada langit. Mengapa mabit di sini itu penting? Karena untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul tanggal 9 Zulhijjah dari Padang Arafah menuju Musdalifah untuk menginap sebelum meneruskan perjalanan menuju Mina. Selain itu di sini jemaah juga bisa mengumpulkan batu untuk mempersiapkan rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh di Jamarat. Batu yang digunakan yaitu sebanyak 70 butir. Setelah itu jemaah bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji. Harusnya 70 sampai. Baik, untuk amalan di Musdalifah kita dianjurkan tidak ada amalan apapun selain hanya untuk istirahat. Kita dianjurkan sampai menjelang subuh. Setelah subuh kita sholat subuh, kemudian kita berdoa karena itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Niscaya doa-doa yang dipanjatkan bisa langsung menembus langit karena di sini tidak ada sekat atap yang menghalangi. Tentu dengan begitu jemaah berharap doa-doa yang dipanjatkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Musdalifah, Arab Saudi. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia akan bergerak ke Musdalifah dan Mina. Bagi jemaah yang murur, mereka akan langsung diberangkatkan ke Mina tanpa bermalam di Musdalifah. Petugas haji Satgas Mina telah bersiap untuk menyambut dan melayani jemaah haji Indonesia yang tiba di Mina. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Arafah, Arab Saudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia akan bergerak menuju Musdalifah dan Mina. Pergerakan jemaah dari Arafah akan mulai dilakukan selepas ba'da maghrib. Setelah Arafah, yang menjadi fokus perhatian adalah Musdalifah dan Mina. Bagi jemaah yang murur, jemaah akan langsung diberangkatkan dari Arafah menuju ke Mina tanpa bermalam di Musdalifah. Menyambut kedatangan jemaah di Mina, petugas haji yang tergabung dalam Satgas Mina telah bersiap untuk memberikan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di kawasan Mina. Sebelum kedatangan jemaah, petugas haji Satgas Mina telah melakukan pengecekan menyeluruh di tenda-tenda yang akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia. Nantinya, petugas Satgas Mina akan terbagi dalam 10 tim ad hoc, di mana masing-masing tim akan bertanggung jawab atas 11 hingga 13 markas atau kawasan pemondokan jemaah di Mina. Dari hasil pengecekan petugas menunjukkan kesiapan tenda di Mina telah hampir rampung. Tenda jemaah sudah siap digunakan termasuk fasilitas penunjang seperti toilet, kasur, bantal, spray, hingga pendingin ruangan. Selain itu, selama di Mina, jemaah juga akan mendapatkan layanan konsumsi. Dan berikut pernyataan dari Kasatgas Mina, Khalilur Rahman. Alhamdulillah teman-teman Satgas Mina telah melakukan koordinasi dan juga sinergi. Sejak tanggal 5 mereka telah melakukan pengecekan tenda-tenda di area di Mina sesuai dengan ad hoc masing-masing, di mana untuk Satgas Mina terbagi menjadi 10 ad hoc, ada ad hoc 1 sampai 10 dan masing-masing ad hoc memegang 11 sampai 13 markas. Dan hasil pengecekan kami di tenda-tenda alhamdulillah sudah mencapai 95%. Tenda untuk jamaah haji sudah siap untuk dihuni, terutama terkait dengan kebutuhan jamaah, misalkan toilet, kemudian terkait dengan kasur, bantal, spray, kemudian juga terkait dengan AC. Alhamdulillah sudah dicek dan siap untuk ditempati jamaah haji Indonesia, termasuk juga jamaah nanti akan mendapatkan konsumsi selama berada di Mina. Demi kenyamanan dan keamanan selama berada di Mina, petugas mengimbau jemaah untuk mematuhi jadwal lempar jumroh yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi guna menghindari kepadatan dan situasi kredit di area Jamarot. Jemaah juga diminta untuk membawa air minum saat menuju Jamarot serta berjalan secara berkelompok agar tidak terpisah dari rombongan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Jihan Novita, Kompas TV, Arafah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saatnya kita simak informasi dari dunia olahraga regional, saudara. Meski dipastikan terdegradasi ke Liga 3 musim depan, Sriwijaya FC tetap berstatus sebagai klub sepak bola asal Palembang, Sumatera Selatan. Proses akuisisi masih berlangsung. Di tengah ketidakpastian nasib pasca terdegradasi ke Liga 3, Sriwijaya FC dipastikan tetap bermarkas di Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen menyebut persiapan menghadapi kompetisi tetap berlangsung di kota Palembang. Proses akuisisi dari pemilik lama ke calon pemilik baru masih berjalan dengan sosok yang disebut berasal dari Sumatera Selatan. Pihak klub berharap proses tersebut dapat segera selesai agar Sriwijaya FC bisa berbenah dan bangkit kembali. Ya, akuisisi tetap berjalan ya, tapi untuk hasil poin penuhnya kita masih menunggu hasil dari pihak IG-nya. Allah ya tetap orang Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Seorang panitia kurban di Palembang tewas tenggelam di anak Sungai Musi, Jalan Pangeran Ratu 5 Ulu Jakabaring, Rabu siang 27 Mei 2026. Korban Julianto bersama dua rekannya datang ke lokasi untuk mencuci babat hewan kurban.
Setibanya di tempat kejadian, korban diduga mengira sungai dangkal sehingga menceburkan diri. Namun sungai ternyata dalam dan korban yang diduga tidak bisa berenang akhirnya tenggelam. Setelah pencarian selama 1 jam, jasad korban ditemukan warga. Ini panitia kurban yang tenggelam pada saat mencuci babat di dekat sungai. Untuk korban 1 orang, korban datang bersama temannya, kemudian pada saat korban turun ke sungai mengira bahwa dangkal, ternyata sungai tersebut dalam. Sebelum diserahkan pada keluarga, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Cukup ya rekan-rekan. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor benih-bening lobster dari pesisir barat Lampung yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Nilai kiriman ilegal itu diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah dengan 1 orang tersangka yang ditangkap. Pihak KKP menyebut aksi tersebut diduga bukan pertama kali terjadi di tengah tingginya permintaan pasar luar negeri terhadap BBL. Penyelundupan benur merupakan tindak pidana perikanan yang diancam pidana penjara hingga 8 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam penggagalan upaya penyelundupan BBL ini mencapai 4.688.250.000 rupiah. Itu dengan asumsi perhitungan valuasi per ekor untuk jenis lobster pasir 150.000 per ekor. Ya saudara, ketika umat muslim di Indonesia melakukan takbiran untuk menyambut Idul Adha, jemaah haji di seluruh penjuru dunia yang berada di Arab Saudi ini sedang melakukan mabit di Musdalifah. Jemaah haji melakukan mabit setelah menjalankan ibadah wukuf di Padang Arafah dari siang hingga maghrib. Dari Padang Arafah mereka diberangkatkan menggunakan bus menuju Musdalifah yang waktunya sekitar 10 menit saja perjalanan. Nah, yang menarik, jemaah yang bermalam di sini tidak menggunakan tenda alias beratapkan langsung pada langit. Mengapa mabit di sini itu penting? Karena untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul tanggal 9 Zulhijjah dari Padang Arafah menuju Musdalifah untuk menginap sebelum meneruskan perjalanan menuju Mina. Selain itu di sini jemaah juga bisa mengumpulkan batu untuk mempersiapkan rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh di Jamarat. Batu yang digunakan yaitu sebanyak 70 butir. Setelah itu jemaah bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji. Harusnya 70 sampai. Baik, untuk amalan di Musdalifah kita dianjurkan tidak ada amalan apapun selain hanya untuk istirahat. Kita dianjurkan sampai menjelang subuh. Setelah subuh kita sholat subuh, kemudian kita berdoa karena itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Niscaya doa-doa yang dipanjatkan bisa langsung menembus langit karena di sini tidak ada sekat atap yang menghalangi. Tentu dengan begitu jemaah berharap doa-doa yang dipanjatkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Musdalifah, Arab Saudi. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.